Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran PJOK. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Seperti biasa, sebelum kita mempelajari materi, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kali ini yaitu menganalisis perilaku terpuji antar teman sebaya, orang yang lebih tua, orang lebih muda dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, menerapkan perilaku terpuji antar teman sebaya, orang lebih tua, orang lebih muda dalam pergaulan sehari-hari. Nah, anak-anak, dalam pergaulan sehari-hari kita harus dapat menunjukkan perilaku terpuji, baik kepada anggota keluarga, teman, atau masyarakat sekitar. Semua orang yang dapat menunjukkan perilaku terpuji dalam pergaulan akan memberi manfaat yang baik bagi dirinya dan orang lain. Nah, anak-anak, untuk yang pertama adalah perilaku terpuji antar teman sebaya. Teman sebaya adalah teman yang satu usia atau seumuran. Perilaku terpuji terhadap teman dapat kita tunjukkan pada saat kita bermain atau belajar, seperti mengerjakan pekerjaan rumah atau PR secara tanggung jawab dan disiplin. Disiplin di sini maksudnya jadi anak-anak mengerjakan tugas secara tepat waktu dan disiplin. Nah, perilaku terpuji di sini yaitu bisa bersikap tertib dan santun saat menerima pembelajaran di kelas, bermain bersama teman dengan saling menghargai dan menghormati, kemudian belajar dengan tanggung jawab agar makin cerdas dan bersikap menghargai pendapat antar teman saat berdiskusi. Oke anak-anak, yang pertama adalah perilaku terpuji antar teman sebaya dalam aktivitas olahraga. Dalam olahraga, kita mengenal istilah fair play. Diartikan semua olahragawan berkesempatan meraih kemenangan melalui sikap sportif, tanggung jawab, dan elegan. Perilaku semacam inilah yang harus muncul dalam aktivitas olahraga. Nilai moral pada olahraga seperti respek, tanggung jawab, peduli, jujur, dan fair. Nah, berikut ini Bapak mempunyai indikator nilai olahraga. Nilai moralnya ada respek, tanggung jawab, peduli, jujur, dan fair. Diaplikasikan terhadap praktik dalam aktivitas olahraga maupun praktik dalam aktivitas sehari-hari. Nah, nilai moral yang pertama adalah respect. Kemudian diaplikasikan ke dalam praktik dalam aktivitas olahraga, bisa hormat pada aturan main dan tradisi, kemudian hormat pada lawan dan ofisial, kemudian hormat pada kemenangan dan kekalahan. Jadi di sini anak-anak harus bisa menerima kemenangan maupun kekalahan. Kemudian kalau diaplikasikan ke dalam praktik dalam aktivitas sehari-hari, yaitu bisa hormat pada orang lain, kemudian hormat pada hak milik orang lain, kemudian hormat pada lingkungan dan dirinya. Kemudian nilai moral yang kedua adalah tanggung jawab. Nah, praktik dalam aktivitas olahraganya bisa kesiapan diri melakukan sesuatu disiplin dalam latihan dan bertanding. Kemudian kooperatif dengan sesama pemain. Nah, dalam aktivitas sehari-hari bisa memenuhi kewajiban, dapat dipercaya, dan pengendalian diri.
Kemudian yang ketiga adalah nilai moral peduli. Kalau diaplikasikan ke dalam olahraga, nilai moral peduli ini bisa membantu teman agar bermain baik, kemudian membantu teman yang bermasalah, kemudian murah pujian, kikir kritik, bermain untuk tim bukan diri sendiri. Nah, nilai moral peduli ini kalau misalkan diaplikasikan ke dalam praktik dalam aktivitas sehari-hari bisa menaruh empati, kemudian pemaaf, mendahulukan kepentingan yang lebih besar. Kemudian, nilai moral yang keempat adalah jujur. Kalau diaplikasikan dalam aktivitas olahraga, yaitu patuh pada aturan main, loyal pada tim, kemudian mengakui kesalahan. Sedangkan apabila praktik dalam aktivitas sehari-harinya bisa memiliki integritas, terpercaya melakukan sesuatu dengan baik. Jadi dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kemudian nilai moral yang terakhir yaitu fair. Nah, fair di sini kalau misalkan dalam olahraga yaitu bisa bersikap adil pada semua pemain termasuk yang berbeda, memberikan kesempatan kepada pemain lain. Kemudian apabila dipraktikkan dalam aktivitas sehari-hari bisa mengikuti aturan, toleran pada orang lain, kesediaan berbagi, tidak mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Nah, itulah anak-anak nilai-nilai yang terkandung dalam olahraga. Nah, sekarang pada aktivitas olahraga, anak-anak dapat membiasakan perilaku terpuji. Bagaimana caranya? Misalnya, saat ada teman yang mengalami cedera, anak-anak dapat segera menolongnya. Perilaku menolong teman yang mengalami musibah adalah perilaku terpuji. Perilaku terpuji memberi manfaat besar bagi teman yang ditolong, dan anak yang menolong juga merasa bahagia karena memberi manfaat kepada temannya. Selain menolong atau peduli terhadap teman, dalam aktivitas olahraga diperlukan sportivitas, kejujuran, disiplin, kerjasama, tanggung jawab, saling menghormati, percaya diri, santun, dan rendah hati. Sikap sportif mencerminkan kejujuran terhadap lawan. Artinya, anak-anak tidak mencurangi atau mencelakakan lawan. Nah, itu anak-anak perilaku terpuji antar teman sebaya dalam aktivitas olahraga. Untuk selanjutnya adalah perilaku terpuji dalam aktivitas bermain. Dalam aktivitas bermain, anak-anak belajar mengenai keadilan, menaati aturan, dan bersikap ksatria. Misalnya, saat anak-anak bermain gobak sodor atau benteng-bentengan. Nah, permainan ini membantu berpikir strategis, menolong teman kelompok dalam sergapan kelompok lawan, dan membantu kelompok memenangi. Permainan ini memerlukan kerjasama, kekompakan, dan kecerdasan berpikir. Sikap menolong teman merupakan perilaku terpuji yang memberi manfaat bagi teman. Dalam permainan gobak sodor juga diperlukan sikap jujur, tanggung jawab, dan sportif. Dengan berperilaku jujur, tanggung jawab, dan sportif, anak-anak dapat bermain dengan baik dalam tim untuk meraih sebuah kemenangan. Nah, itulah anak-anak perilaku terpuji dalam aktivitas bermain. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk ke perilaku terpuji dengan orang yang lebih tua dan lebih muda. Lingkungan masyarakat menjadi tempat anak-anak tinggal dan bergaul dengan orang lain. Dalam hidup bermasyarakat, anak-anak perlu membiasakan perilaku terpuji. Tidak hanya dengan orang lebih tua, perilaku terpuji juga diterapkan dengan orang yang lebih muda. Bagaimana cara penerapannya? Nah, yang pertama adalah perilaku terpuji dengan orang yang lebih tua. Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak tidak hanya berinteraksi dengan teman sebaya,
tetapi juga berinteraksi dengan teman atau orang yang lebih tua. Anak-anak juga bermain dengan teman yang lebih tua, bukan? Nah, dengan orang yang lebih tua, anak-anak harus membiasakan perilaku terpuji. Bagaimana anak-anak harus bersikap terhadap teman yang lebih tua? Nah, sikap atau perilaku sopan santun dan hormat perlu anak-anak utamakan. Selain itu, anak-anak dapat menumbuhkan sikap peduli atau menolong dengan orang yang lebih tua. Nah, misalnya anak-anak membantu membersihkan rumah dan membantu pekerjaan orang tua. Perilaku tersebut sangat terpuji. Nah, perilaku terpuji dengan orang yang lebih muda. Dalam pergaulan sehari-hari, anak-anak akan berteman dengan orang lebih muda. Saat bermain dengan orang yang lebih muda, anak-anak harus bersikap peduli, saling menolong, dan menghargai. Anak-anak juga harus menghargai teman berusia lebih muda ketika bermain, apalagi dalam permainan berkelompok. Kerjasama yang baik sangat diperlukan saat bermain. Hendaknya anak-anak tidak ingin menang sendiri. Sikap terpuji tersebut tetap dipelihara dengan siapapun ketika anak-anak bermain. Nah, anak-anak, itulah materi tentang perilaku terpuji. Untuk kesimpulannya, kita harus berperilaku baik, baik itu kepada teman sebaya, berperilaku baik kepada yang lebih tua, dan berperilaku baik pada orang yang lebih muda. Kita harus mempunyai sifat perilaku terpuji kepada orang lain agar kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran Bapak berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.